Mata nih gue lupa. Si paling CEO diduga sebagai kucing, meow. Wah, aku ini netizen ini keren banget ya, bisa menemukan foto-foto dia zaman kayak foto kayak. Apa tarifnya bang? Katanya CEO bang. Kalau CEO itu kebanyakan biasanya itu diam, ya. CEO besar ya. Kalau awak kan CEO baru merintis. Kalau CEO besar tuh diam, tinggal duduk manis ya. Kerjanya silent, nggak lahap ikut live sana sini. Sebenarnya Anda ini CEO apa tukang porot? Hah? Ayo barangkali ada mak ayamnya atau yang pernah jula-jula dia ya, bisa komentar sayangnya. Teruntuk keluarga si Enda. Dasar kok nggak punya malu. Kok itu sempet jadi benalu sayangnya, benalu di kehidupan si Ben ya. Nangkring di rumahnya, nimbrung di rumahnya. Dasar nggak tahu diri sama aja rombongannya ya. Apa jangan-jangan sekongkol untuk memeras si Ben? Kita tidak tahu. Tiba-tiba banget posting sama si adiknya si Ben. Biar apa sih? Biar netizen tuh berpikiran bahwasanya ini aja adiknya mendukung si perempuan itu. Berarti kan si Ben ini yang salah. Enggak ngaruh. Wow. Nah, mending bener deh lu tuh minta cepet-cepet dibikinin rumah sama tuh CEO ya, daripada nanti teman-teman Ruben turun tangan terus tuh rumah dibayarin tuh utangnya Ruben dibayarin sama teman-temannya, hah? Bukannya apa-apa, ngeri gue nanti lu takutnya diusir dari situ, lu kagak ada tempat tinggal. Mending lu cepet-cepet bikinin tuh sama CEO lu, Beb, tapi cepetan bikin rumah pi gitu. Makanya kalau mulut tuh dijaga, jangan bikin sakit hati orang. Jangan bikin sakit hati orang, encong-encong begitu bisa menafkahi anak-anaknya 200 juta satu bulan. Gila nggak tuh? 200 juta satu bulan, jangan dilupain. 200 juta satu bulan. Enda, mending bener deh lu tuh minta. Kagak tahu dia CEO apa, orang dia bilang ditanyain kan, ada tuh Viti gue lihat kan lagi live. Ditanyakan kalau orang CEO apa pasti jelasin dong. Ya dong. Kita dari mana kek, apa grup gitu ya, atau PT apa, kayak gitu kan. Ya saya CEO apa, cari aja sendiri lah. Nanya lu. Gue nanya lu malah nanya balik, lu malah nyuruh balik, gimana sih lu? Nah, gue cari-cari, yang keluar malah begini, tereng, ya ampun, gue bilang. Hah? Sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Kayaknya lu harus tes darah deh, Ruben. Si Sarwenda ini kayaknya meragukan deh, itu anak lu apa bukan, Ruben. Nanti lu ngempanin, yang ada lu yang ngempanin binatang-binatang liar itu, Ruben. Sayang duit lu, ya kan? Lu dihina-hina begitu banget kayaknya. Jadi mencurigakan, itu anak lu bukan sih, Ruben? Jangan-jangan anak yang si mau kondok CEO itu, Ruben. Cus, Ruben. Dia bermain, lu bermain juga, Ruben. Jangan mau lu diperalat sama si manusia-manusia semata garis itu semua. Jangan mau lu, Ruben. Gak sadar diri kau ya, Sarwenda, gak sadar diri kau ya. Cherry Bell, band lu ada 12 orang, bentuk lu kayak apa. Kau kalau nggak kawin sama Ruben nggak ada bentuk. Kalau Sarwenda apalagi kakak kau tuh kayak bapau gitu. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sosok yang disorot usai status CEO Giorgio Antonio pacar Sarwenda dipertanyakan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini.
Kagak tahu dia CEO apa, orang dia bilang ditanyain kan, ada tuh Viti gue lihat kan lagi live. Ditanyakan kalau orang CEO apa pasti jelasin dong. Ya dong. Kita dari mana kek, apa grup gitu ya, atau PT apa kayak gitu kan. Ya saya CEO. CEO apa cari aja sendiri lah. Nanya lu. Gue nanya lu malah nanya balik, lu malah nyuruh balik, gimana sih lu? Nah, gue cari-cari, yang keluar malah begini, tereng, ya ampun, gue bilang, hah? Di panggung begitu, aduh, sumpah guys, mumet guys, ngeliatnya guys, bukan jual cancut, jualan itu loh, tali gunung. Gue bilang ya ampun, nih laki jualan tali gunung. Ada ya laki jualan tali gunung. Kan aneh ya. Malu kita juga yang mau beli ada laki di situ duduk. Ih. Ya. Kan ini nih 34C, 34D, 36. Ya Allah, di sampingnya dia. Sumpah lu ngapain di situ? Lu CEO. Ngapain lu jualan tali gunung? Mending lu panjat gunung sono sama CEO yang lain tuh. Ke Alpen, ke Swiss. Gitu loh. Ngedil sono lu. Biasanya kan CEO golf ya. Atau trip sama teman-teman CEO. Lu pergi ke Alpen sono, ke Swiss. Ke gunung beneran. Ini malah jualan tali gunung. Heran gue sama lu. Ngapain lu di situ? Mau beli juga jadi malu, ada cowok kan malu kita ketahuan digeder-geder gitu loh. Size-nya sekian gitu kan. Aduh. Kenapa sih kok gak malu sih? Heran deh gue. Lu kenapa gak malu jualan tali gunung bareng sama pere-pere di situ? Gak ada CEO begitu. Mana ada CEO begitu? CEO tuh paling sesama CEO juga. Bisnis trip, ngedil gitu loh. Tuh kayak si Reno Barak. Ngedilnya juga yang rahasia ya, jarang tampil ya. Kenapa? Ya karena memang berbahaya untuk perusahaan. Nggak bisa tampil-tampil begitu. Kalau kita sebagai Chief Executive Officer atau CEO, Chief Executive Officer itu tuh yang menjalankan perusahaan. Buset Bo, donatur, investor itu akan melihat si Chief Executive Officer ini tuh kayak apa sih? Karena kita tuh mukanya perusahaan. Ya masa CEO 2000 toko jualan tali gunung, lu yang lah kan investor apa nggak bingung semua itu? Ini gimana perusahaan kita nih? Bos kita jualan tali gunung. Ya ampun. Aneh. Sungguh aneh tapi nyata. Ada di TikTok. CEO jualan tali gunung bareng pere-pere. Ajaib, dengerin ya. Gua gak suka sikapnya. Itu bener-bener enak banget. Pertama, lagi live. Thank you Ruichi. Lagi live. Ngomong. Apa itu 200 juta? Itu gua bener-bener sama orang yang menghina uang. Aduh Tuhan, lu sama aja menghina suatu energi yang membuat kita hidup. Uang itu adalah energi. Energi itu. Dan gue sangat yakin dalam hati lu yang paling dalam, lu butuh 200 juta itu.
Tapi demi gengsi yang gak karu-karuan, makanya gue gak suka dengan sikapnya ya guys. Gue bukannya benci orangnya, gue kenal juga enggak. Sama dua orang ini, si CEO-nya atau si perempuannya. Gak kenal gue. Kalau sama si RO gue kenal. Pernah ketemu pada saat kuis dulu, awal banget dulu. Sama Chelsea gue diundang. Bukan kuis, apa ya namanya, kayak games gitu. Gue lupa deh, ada yang pernah inget gak? Zaman dulu awal-awal karirnya RO, Ruben itu dia di kuisnya tuh kayak ibu dan anak gitu loh. Nah itu kan gue tahun 2008 2009 syuting Melati untuk Marvel sama Chelsea Olivia. Chelsea jadi anak gue, jadi Melati. Nah itu Nama Yosef Sebastian belakangan ikut menjadi perhatian publik seiring ramainya perbincangan mengenai Giorgio Antonio, pria yang dikabarkan dekat dengan Sarwenda. Sorotan terhadap Giorgio semakin meningkat setelah namanya terseret dalam polemik yang melibatkan Ruben Onsu dan mantan istrinya tersebut. Sejak beberapa waktu terakhir, hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda menjadi bahan perbincangan publik. Keduanya disebut berselisih terkait pengaturan waktu bertemu anak-anak hingga persoalan nafkah pasca perceraian. Situasi tersebut semakin memanas setelah Ruben mengungkapkan kesulitannya untuk bertemu dengan anak-anaknya meski mengaku tetap menjalankan kewajiban memberi nafkah. Di tengah polemik tersebut, nama Giorgio Antonio ikut menjadi sorotan. Kedekatan Giorgio dengan anak-anak Sarwenda dan Ruben memicu berbagai tanggapan dari publik. Bahkan status Giorgio sebagai pebisnis dan sejumlah klaim yang beredar di media sosial turut menjadi bahan diskusi warganet. Tak hanya Giorgio Antonio, perhatian publik juga mengarah kepada keluarganya, termasuk sang adik Yosef Sebastian. Sosok Yosef ternyata bukan nama asing di kalangan pengguna media sosial maupun dunia bisnis digital. Yosef Sebastian Chandra diketahui merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia memiliki 2 kakak, yakni Cindy Vitanova dan Giorgio Antonio. Jika Giorgio Antonio kerap tampil dengan gaya yang lebih formal dan elegan, Yosef dikenal memiliki penampilan yang lebih santai namun tetap menarik perhatian. Di dunia bisnis, Yosef telah membangun identitasnya sendiri. Ia dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO Careso, sebuah merek yang bergerak di bidang wewangian dan perawatan tubuh. Brand tersebut menawarkan berbagai produk mulai dari body fragrance, body lotion hingga body wash. Dalam perkembangannya, Careso juga merambah pasar parfum melalui produk Eau de Parfum. Menariknya, ketertarikan Yosef terhadap dunia parfum sudah muncul sejak usia muda. Minat tersebut kemudian berkembang menjadi inspirasi untuk membangun bisnis yang kini semakin dikenal masyarakat. Popularitas Yosef juga didukung oleh aktivitasnya di media sosial. Bersama Giorgio dan saudara perempuannya, ia aktif membuat berbagai konten melalui akun TikTok dan Instagram. Kehadiran mereka sebagai 3 bersaudara yang kompak berhasil menarik perhatian banyak pengikut. Berbeda dengan sang kakak yang tengah menjadi sorotan karena kehidupan asmaranya, Yosef diketahui telah berkeluarga. Ia menikah dengan Tami Susilo dan telah dikaruniai 3 orang anak. Kehidupan keluarganya kerap mendapat respon positif dari pengikut media sosial yang mengikuti aktivitas sehari-harinya. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha, Yosef juga dikenal memiliki gaya hidup aktif. Ia rutin melakukan berbagai olahraga termasuk tenis dan padel, yang belakangan semakin populer di kalangan pebisnis muda. Dari sisi pendidikan, Yosef merupakan lulusan program studi bisnis internasional di Binus University. Latar belakang akademis tersebut dinilai turut mendukung perjalanan karirnya dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Meski bukan sosok yang terlibat langsung dalam polemik Ruben Onsu, Sarwenda, dan Giorgio Antonio, nama Yosef Sebastian kini ikut menjadi perhatian publik.